Langsung tancap gas, nggak usah basa-basi, hari ini kita bakal bedah habis-habisan salah satu pertandingan yang paling bikin jantungan di turnamen ini. Kemenangan dramatis 2-1 Brazil atas Jepang. Buat kalian para penikmat taktik, laga ini benar-benar punya segalanya kan? Ada kejutan, dominasi statistik yang gila, sampai drama menit akhir yang bikin napas kita berhenti sesaat. Kita bakal bedah bareng-bareng angkanya, langsung dari data Opta Analyst, buat ngeliat gimana sih sebenarnya laga ini dimenangkan, dan di titik mana semuanya hancur berantakan buat Jepang. Nah, pertanyaan besarnya nih, gimana ceritanya Brasil bisa lolos dari lubang jarum dan menghindari bencana di Houston? Dan di sisi lain, kenapa sih timnas Jepang seakan kena kutukan tiap kali masuk fase gugur? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita pasang sabuk pengaman dan masuk ke analisis taktik di balik 95 menit yang super gila ini. Oke, kita mulai bedah dari babak pertama. Kejutan awal dari skuad Samurai Biru dan gimana mereka sukses ngebongkar pertahanan Brazil di awal laga. Biar kebayang alur gilanya, coba perhatiin momen-momen krusial ini. Menit 29, bencana buat Brazil. Umpan Danilo dipotong begitu aja sama Kaishu Sano. Sano ngelewatin Casemiro kayak lagi latihan, boom! Tembakan keras ke sudut kiri gawang Ellison. Ini gol internasional pertamanya loh, dan Brasil seketika langsung panik. Butuh waktu lumayan lama, sampai menit 56, buat Casemiro nebus kesalahannya dan nyamain kedudukan. Terus puncaknya, Martinelli jadi pahlawan di menit 95. Tapi, tunggu dulu. Sebelum bahas golnya, kita harus lihat seberapa jomplang sih pertandingan ini sebenarnya di atas kertas. Kalau kita lihat datanya, jomplang banget asli. Meski tertinggal duluan, Brasil sebenarnya ngurung pertahanan Jepang abis-abisan. 19 tembakan berbanding 5. Peluang gol atau expected goals mereka juga nyentuh angka 1,72. Jauh ninggalin Jepang yang cuma 0,23. Tapi jangan sampai angka-angka ini nipu kalian ya. Di babak pertama, pertahanan blok rendah Jepang itu super rapi dan luar biasa disiplin. Saking disiplinnya, skuad asuhan Carlo Ancelotti ini nggak bisa ngelepasin satu pun tembakan on target dari dalam kotak penalti. Percaya nggak? Ini kejadian langka yang belum pernah terulang sejak kekalahan mereka dari Belgia di 2018. Alhasil, Vinicius Junior dan Matheus Cunha terpaksa cuma bisa nembak-nembak spekulasi dari luar kotak penalti. Bener-bener dibikin frustrasi. Masuk ke babak kedua, situasinya berubah drastis. Kebangkitan taktis tim Samba dimulai. Ancelotti jelas ngasih instruksi khusus di ruang ganti, dan disinilah mentalitas para pemain veteran benar-benar bicara. 34. Ini bukan sekedar angka biasa. 34 tahun, 126 hari, itu adalah umur Casemiro waktu pertandingan ini digelar. Fakta ini nobatin dia sebagai pencetak gol tertua kedua buat Brazil sepanjang sejarah Piala Dunia. Cuma kalah dari legenda Bebeto di tahun 98. Pas tim lagi buntu dan butuh sosok penyeimbang yang tenang, pemain veteran inilah yang maju ngambil tanggung jawab penuh. Yang bikin menarik, dari mana sih proses golnya? Gini, kalau kalian ngelawan tim dengan pertahanan blok rendah yang super rapat kayak Jepang, opsinya nggak banyak. Kalian butuh set piece atau keunggulan duel udara. Nah, Casemiro ngebuktiin itu di menit 56, nyundul umpan silang manis dari Gabriel Magalhaes di tiang jauh. Tahu nggak? 5 dari 10 gol internasional Casemiro buat Brazil itu datang dari sundulan kepala loh. Ini jelas bukan kebetulan belaka. Coba ingat, musim 2020-25, 2026 bareng Manchester United, dia nyetak 8 gol sundulan. Paling banyak dari semua pemain Liga Inggris di semua kompetisi. Ini udah jadi senjata taktis yang terasah banget dan super mematikan. Tapi pastinya epic comeback ini nggak cuma soal satu orang aja. Lini tengah mereka tuh majis banget. 2 mesin utama yang jadi nyawa kebangkitan Brazil ini. Kalian siap-siap merinding deh dengar statistik ini. Siapa sih pemain dengan jumlah assist terbanyak buat Brazil di satu edisi Piala Dunia? Bruno Guimaraes sekarang mimpin turnamen 2026 ini dengan 4 assist. Dan coba tebak, siapa satu-satunya pemain sejak data mulai dicatat di tahun 66 yang punya jumlah assist lebih banyak dari dia di satu turnamen buat Brazil? Iya, sang legenda itu sendiri, Pelé. 6 assist di tahun 70 yang luar biasa ikonik itu. Bisa disandingin siapa nama besar Pelé, itu udah nunjukin betapa krusialnya peran Guimaraes buat ngebelah pertahanan berlapis Jepang. Semua tensi dan intensitas itu terus naik, sampai akhirnya kita tiba di momen puncak yang bikin napas berhenti. Drama menit ke-95. Patah hati luar biasa buat skuad Jepang di masa stoppage time. Yuk kita bedah proses serangan balik kilat yang mematikan ini. Bener-bener contoh buku teks soal gimana kesalahan sekecil apapun bakal dihukum habis-habisan.
Di momen ini, faktor kelelahan udah mulai kerasa banget. Ao Tanaka dari Jepang kehilangan bola karena didipres ketat sama pemain muda Ryan Kutasebu, persis di tepi kotak penalti timnya sendiri. Gak pakai panik, Ryan punya visi luar biasa dan langsung ngoper ke sang kreator kita tadi, Bruno Guimaraes. Tanpa buang waktu, Guimaraes ngelepasin umpan terobosan super cerdik ke pemain pengganti Gabriel Martinelli. Dengan tenang, Martinelli ngeksekusi bola ngelewatin kiper Suzuki, mantul kena tiang kanan dan masuk. Kehancuran mutlak buat Jepang, tapi ledakan euforia murni buat Brazil. Buat ngasih gambaran seberapa dramatisnya gol itu, dengerin statistik ini. Gol Martinelli tadi jatuh tepat di menit 95. Itu adalah gol kemenangan paling telat yang pernah kejadian di pertandingan knockout Piala Dunia dalam waktu normal. Setidaknya sejak Opta mulai nyatat sejarah di tahun 66. Gila banget kan? Fakta ini ngasih tahu kita dua hal. Mental baja skuad Brasil asuhan Ancelotti yang ogah nyerah dan betapa nyarisnya Jepang berhasil maksain perpanjangan waktu. Sayang seribu sayang. Nah, sekarang setelah euforia perayaannya agak reda, mari kita bicara soal realitas dan kutukannya. Kita lihat kebenaran pasca pertandingan dan fakta-fakta pahit dari laga ini. 0 dari 5. Jujur aja saya empati dan kasihan banget sama fans Jepang. Nyesek abis. Mereka sekarang memperpanjang rekor tragis sebagai tim yang paling sering main di fase gugur Piala Dunia, tapi nggak pernah sekalipun berhasil lolos ke babak selanjutnya. 5 kali percobaan, 0 kesuksesan. Ini udah jadi hambatan psikologis yang masif banget buat mereka. Bayangin, mereka ngejalanin taktik bertahan yang nyaris sempurna selama lebih dari 90 menit. Tapi, cuma gara-gara detail kecil dan satu kelengahan penguasaan bola, mimpi mereka hancur berantakan lagi. Sebagai rangkuman taktis, ada beberapa kebenaran absolut yang bisa kita tarik dari laga ini. Pertama, Brasil nurunin skuad starting 11 tertua mereka buat laga knockout sejak kekalahan mereka dari Prancis di tahun 2006. Rata-rata umurnya nyentuh 29 tahun 245 hari. Tapi, terbuktikan pengalaman veteran ini membuahkan hasil. Kedua, ini bukti nyata kebangkitan mental juara mereka. Ini kemenangan pertama Brasil di Piala Dunia setelah tertinggal lebih dulu, sejak tahun 2014 pas melawan Kroasia. Dan yang ketiga, respek tinggi buat Jepang. Pertahanan mereka bener-bener bikin bintang-bintang Brasil mati kutu dan frustrasi. Tapi ya gitu, di sepak bola level dewa, hilang fokus sepersekian detik aja di momen krusial, kelar semuanya. Pada akhirnya, laga ini ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kita renungin bareng. Dengan skuad yang lumayan berumur, yang butuh sampai 19 tembakan dan keajaiban menit-menit akhir cuma buat menang, apa iya Brazil masih punya cukup bensin dan energi buat bertahan di babak selanjutnya ngelawan tim kuat kayak Pantai Gading atau Norwegia? Dan buat para samurai biru, apa sih yang harus mereka ubah biar kutukan fase gugur ini akhirnya bisa benar-benar hancur? Coba deh kalian pikirin. Oke, sekian dulu bedah taktik kita kali ini. Makasih udah ngikutin sampai habis dan pastikan kalian nggak kelewatan analisis laga seru berikutnya ya.